Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Sarjana Gadget. Kali ini di video saya ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menginstal custom ROM ZUI atau yang kita bisa sebut ROM-nya Lenovo di Asus Zenfone Max Pro M1. Jadi dalam penginstalan custom ROM ZUI atau custom ROM Lenovo itu kita menginstalnya melalui penginstalan GSI. Jadi untuk menginstal custom ROM-nya kita menggunakan sistem iMac yang sudah berisi custom ROM Lenovo yaitu ZUI. Jadi nanti kalian download dahulu bahan-bahannya yang ada di description saya. Dan bagi yang belum tahu apa itu GSI, gimana cara nginstalnya, lalu gimana GSI itu tampilannya apakah sama dengan custom ROM lain, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya di video cara menginstal custom ROM Xperia di Asus Zenfone Max Pro M1. Nah, bagi yang belum nonton, kalian bisa lihat di deskripsi saya akan ada link untuk kalian yang ingin menonton video cara menginstal custom ROM Xperia di Asus Zenfone Max Pro M1. Jadi nanti kalian sudah download bahan-bahannya, akan ada file seperti ini. Jadi GSI-nya akan berbentuk 7Z. Jadi kalian ekstrak terlebih dahulu di HP menggunakan Z-Archiver, atau kalian ekstraknya di laptop ataupun di komputer menggunakan RAR. Nah, kalau di HP kalian tinggal ekstrak aja menggunakan aplikasi, lalu kalian taruh GSI-nya itu yang berbentuk iMac, contohnya ZUI Only 9, terus formatnya iMac, itu di folder ataupun dimanapun kalian ingin taruh, tapi setidaknya lebih enaknya kalian taruh aja di folder tersendiri agar lebih memudahkan kalian. Nah, kalau dari laptop kalian pindahkan dahulu ke laptop, lalu kalian ekstrak melalui RAR, lalu kalian pindahkan lagi ke HP. Mau taruh di eksternal maupun di internal juga sama aja, nanti kalian bisa menginstalnya dari kedua-duanya. Nah, jadi kayak gini ya tampilannya, nanti ZUI-nya berformat seperti ini ya, berformat iMac. Jadi nanti kita install melalui TWRP, lalu kita akan mendapatkan custom ROM Lenovo ZUI di HP Asus Zenfone Max Pro M1. Nah, sebelum kalian menginstalnya, kalian harus sudah mengunlock bootloader HP kalian. Kedua, kalian harus sudah di root HP kalian. Tapi kalau sudah menginstal custom ROM, walaupun nggak ada Magic Manager-nya juga nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, kalian harus menginstal TWRP. Nah, TWRP-nya ini harus yang sudah bisa ada menu menginstal iMac. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung masuk ke recovery mode yaitu TWRP. Kita langsung aja masuk ke TWRP mode alias recovery. Kita tunggu sampai masuk ke TWRP. Kalau misalnya di ROM custom ROM kalian itu sudah menggunakan base-nya seperti saya AX ataupun Pixel Experience, ya kalian bisa langsung aja ke TWRP-nya. Kita tunggu sampai masuk ke TWRP-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Habis itu kalian pertama-tama harus nge-wipe data dulu. Ya, kita pilih menu wipe. Lalu kalian pilih advanced wipe. Lalu kalian pilih Dalvik atau ART cache, lalu cache, lalu data, lalu sistem, lalu vendor. Nah, setelah itu kalian geser ke kanan yang di paling bawah ini yaitu swipe to wipe ke arah kanannya. Nah, kalian tunggu sampai formattingnya selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, sudah done, tidak ada yang gagal, kalian pilih tombol back. Lalu kalian pilih back. Lalu kalian pilih menu install. Nah, lalu kalian pilih dahulu Nitrogen OSP-nya tadi. Seperti video saya yang sebelumnya, kita gunakan Nitrogen OSP karena lebih stabil untuk menginstal GSI dan kebanyakan masuk ke home screen. Kadang-kadang custom ROM lain tiba-tiba stuck aja di logonya aja, di Asusnya aja. Nah, oke, kita install terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian sudah menginstal Nitrogen OSP juga, kalian harus install kembali lagi supaya nanti GSI-nya terinstall dan bisa masuk booting ke home screen. Oke, kita langsung aja install. Lalu kita geser ke kanan, swipe to confirm flash. Ya. Kita tunggu Nitrogen OS-nya sedang menginstal sampai prosesnya selesai.
Nah, sudah selesai ya. Jadi penginstalannya sudah selesai, sistem vendornya sudah terinstall dan sukses. Oke, kita langsung back aja. Lalu kalian pilih GSI tadi, ZUI-nya tadi kalian taruh di mana? Saya taruhnya di folder GSI biar nggak kesasar. Dan untuk memunculkannya kalian bisa pilih install image. Nah, maka akan muncul file image-nya yaitu ZUI. Lalu kalian pilih sistem image. Lalu kalian geser ke kanan, swipe to confirm flash. Lalu kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kalau udah selesai ya, seperti ini. Sudah selesai, image flashnya sudah komplit. Lalu kita pilih reboot system. Seperti ini ya. Maka HP kalian akan nge-reboot. Dan kita tunggu sampai masuk ke home screen-nya. Jadi untuk ngecek apakah GSI-nya itu berhasil atau enggak, kalau misalnya HP kalian ini stuck aja di logo Asus, itu berarti tandanya GSI-nya gagal. Tapi kalau misalnya masuk, berarti berhasil. Kita tunggu sampai masuk ke home screen. Nah, sini udah ada ya logo Lenovo, berarti sudah masuk. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, lalu ya udah booting ya, sudah masuk ke home screen-nya, tapi dia bahasanya bahasa Cina. Bagi kalian yang bingung ngubahnya dari bahasa Cina ke bahasa Inggris, kita setting dahulu lewat setting di sini. Enggak. Kemarin bahasanya ada di Nah, di sini. Kita geser ke atas. Kita tahan dulu. Kita geser ke atas. Nah, maka akan berubah jadi bahasa Inggris. Ya. Nah, cuma kita harus setting dahulu agar bisa kita gunakan tombol back, home, lalu kita bisa pakai tombol recent apps. Kita bisa setting melalui path D UTouch. Jadi di sini kita pilih UTouch ya. Oke. Kita akan skip. Nah, jadi kalau untuk ngeback kita kayak gini, dan kalau kalian mau ke recent app, kalian bisa pencet yang ini nih, tahan. Nah, ini recent app. Kalau kurang terang saya akan terangkan. Sudah terang ya. Jadi seperti inilah tampilan dari ROM ZUI yaitu Lenovo di Asus Zenfone Max Pro M1. Cuma mungkin di sini ada notch-nya yang mengganggu. Nah, karena ini adalah portingan, jadi mungkin notch-nya belum ke setting untuk menyesuaikan diri dengan HP yang akan diinstal GSI-nya. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Ini adalah aplikasi-aplikasi sistemnya. Jadi ini tidak ada aplikasi Google-nya. Jadi kita install melalui GApps ya di TWRP. Dan juga di sini kameranya harus kita download dahulu. Cuma waktu saya download nggak bisa juga, mungkin masih ngebug di situ. Biasalah ya, karena ini adalah GSI pasti akan ngebug. Tapi kalau misalnya kita cari vendor yang tepat, maka kameranya akan bisa digunakan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, bagi yang pengen saya review sedikit, itu adalah di sini agak lebih ringan dan tampilannya benar-benar khas banget Lenovo. Dari quick panelnya juga seperti ini, berbeda dengan pure Android. Dan juga untuk lock screen yang belum lihat, lock screennya itu seperti ini. Kita geser. Nah, di sini paling fiturnya seperti security, hampir mirip kayak ROM-nya Xiaomi, cuma benar-benar khasnya Lenovo di sini. Dan cuma di sini ada buat back-nya, tombol home-nya, back-nya sama recent app-nya itu harus kita tarik ke atas aja ya, dari bawah ke atas. Jadi kalau kita nggak setting dahulu, maka kalian nggak bisa kembali, kayak contohnya kembali ke home ataupun nge-back ataupun nge-recent up ya. Nah, di sini kita buka file manajernya seperti ini ya, khas banget. Lalu ada uHealth. Nah, ini ada uHealth buat Lenovo punya. Lalu di sini galeri, ada galeri seperti ini tampilannya. Lalu telepon tampilannya seperti ini ya. Terus itu tampilan pesan seperti ini, seperti biasa ya. Terus tampilan dari kontak seperti ini. Nah, kayak gini paling aplikasi-aplikasi tambahan aja ya, tapi bahasanya masih bahasa Cina.
Jadi kalau kita mau install aplikasi, kita download dulu lah Google Play Store dengan menginstal Gaps di TWRP. Kita buka di setting apa aja fitur-fiturnya yang ada di sini. Nah, di sini ada WLAN, tetap aja ya, pasti semua HP sama fiturnya. Kita lihat di sini ada 4D UTouch tadi yang saya bilang. Sini ada Rise to Wake Up, kita rise ya. Terus ada sini Twist for Quick Capture dan ada Chop Twice for Flashlight. Fiturnya ada ya di sini, agak bagus. Tampilan settingnya juga lebih bagus, agak suka saya tampilannya. Habis itu kita lihat wallpapernya itu seperti ini ya. Kalau kalian mau pilih wallpaper seperti ini, kalau mau dynamic wallpaper itu bisa kayak gini, jadi bergerak. Nah, bergerak. Kalau enggak kita cancel aja. Lalu di sini ada temanya itu ada yang default, ada yang grass, ada yang premium, ada yacht ocean dan pink balloon. Fontnya juga lengkap tapi harus pakai internet ya, berarti emang temanya sama wallpapernya lengkap. Terus ada application management, kita ada multiple space ya, agak lemot sih, nanti aja kita pakai nanti di review selanjutnya. Lalu di sini ada baterai, kita lihat di sini ada baterai saver seperti ini tampilannya. Lalu kita buka Zoe Lab itu buat PIP, ada game mode, ada magic input box, ada apalagi nih, interruption free full screen, terus ada position travel. Ini mungkin nggak tahu dah ini buat apaan, entah buat traveling aja kali ya. Ya kita back aja. Nah di sini ada game mode, ada message article back switch, ada close to ear and password, ada calling express. Nggak tahu deh, ini mungkin emang khasnya ya. Nah, jadi gini ya tampilannya ya. Mungkin karena kelihatan Cina, tapi di sini namanya tetap Z6 Pro. Ya kalau kalian tahu ini ROM-nya dan dia sudah menggunakan ZUI 11. Ya. Baterainya di sini tulisnya 4000 mAh, sedangkan Next Pro M1 kan 5000 mAh ya. Tapi ini bener nih penyimpanan 32, RAM-nya 3GB, bener. Jadi kayak gini aja sih tampilannya, tidak ada perbedaannya. Mungkin emang bener-bener ciri khas dari setiap vendor adalah kalau bener-bener Lenovo tampilannya tuh bener-bener punya Lenovo punya. Jadi berbeda dengan custom ROM yang lain yang masih pure Android, ini sudah menggunakan vendornya masing-masing, sudah dimodifikasi. Jadi tampilannya benar-benar khas dari setiap merek HP. Oke, sekian dari video saya. Bagi kalian yang masih bingung gimana cara installnya ataupun ada pertanyaan tentang menginstal custom ROM ini, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Dan kalau yang pengen review lebih lengkapnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya banyak yang minta review, saya akan review ROM-nya ini. Oke, kalau kalian yang ingin masuk ke grup Telegram untuk berbagi info soal GSI ROM di HP Asus ZenFone Pro M1, saya akan sediakan linknya untuk kalian bisa bergabung di dalam grup itu. Oke, sekian dari video saya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, and goodbye.